Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa CTV Langkah Padana dimanapun Anda berada, senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ragam. Dan kembali Ragam menghadirkan Sumpah Dokter yang ke-22 Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon. Seperti apa nanti acaranya? Yuk kita ikuti pemirsa. Nganterkeun budah kasisi tempatna para wisata.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. Dokter baru lulusan FKUGJ yang sangat saya banggakan. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang dokter agar ia dapat menjadi dokter yang baik. Di antaranya, 1. Kemampuan komunikasi yang baik. Salah satu hal penting dalam pelayanan kesehatan yang harus dilakukan antara dokter dan pasien adalah komunikasi yang baik. Apabila tidak ada komunikasi yang baik, misalkan karena kendala bahasa yang berbeda antara dokter dan pasien, maka akan terjadi kesulitan dalam melakukan anamnesis yang diperlukan untuk mencari penyebab terjadinya keluhan pada pasien sampai pada diagnosis dan juga pada terapinya. Kedua, empati terhadap pasiennya. Seorang dokter harus memiliki empati terhadap pasiennya. Artinya sangat penting bagi seorang dokter untuk memahami perasaan pasien. Hati-hati, empati ini berbeda dengan simpati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan, menghayati, dan menempatkan diri sendiri sebagai orang lain tanpa harus tenggelam di dalamnya. Berempati bukan hanya sekedar berbahasa basi atau bermulut manis kepada pasien, tetapi juga dituntut untuk dapat mendengarkan secara aktif, responsif terhadap kebutuhan pasien, responsif terhadap kepentingan pasien, dan sebagainya. Ketiga, keinginan yang tulus untuk menolong pasiennya. Keinginan yang tulus untuk membantu pasien mencapai keberhasilan terapi merupakan hal yang penting dimiliki oleh seorang dokter. Adapun keinginan yang tulus ini akan tersirat pada saat melayani pasien, dan hal ini tentunya akan membuat dokter tersebut menjadi dokter yang disukai oleh pasiennya. Semangat untuk melayani dengan tulus kemudian akan memudahkan komunikasi dan menumbuhkan rasa empati kepada pasien, yang kemudian akan mempererat hubungan antara dokter dan pasien. Pasien akan menjadi lebih terbuka terhadap dokter sehingga akan memudahkan dalam pengumpulan data, dalam upaya diagnostik, dalam pemberian terapi dan selanjutnya. Keempat, keterbukaan terhadap pasien. Sangat penting bagi pasien untuk mengetahui kondisi pasien mereka, kesehatan mereka. Tentunya dengan menggunakan bahasa awam agar dapat lebih mudah dimengerti. Ketika seorang pasien mengetahui tentang kondisi mereka serta rencana pemeriksaan yang akan dilakukan, apa hasil yang diharapkan dari pemeriksaan tersebut, dan pilihan terapi yang akan diberikan, tentunya akan memudahkan pada pasien untuk bekerja sama dengan lebih baik. Pasien perlu dilibatkan dalam menentukan rencana pemeriksaan dan terapi yang akan dilakukan, sehingga pasien juga dapat berkomitmen dalam rencana tersebut. 5. Sikap profesionalisme. Profesionalisme artinya bertindak dengan sikap yang tepat, rasa hormat, dan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar yang ada.
Dan keenam adalah rasa hormat. Semua orang tentunya ingin diperlakukan dengan hormat. Demikian pula dengan seorang pasien juga ingin diperlakukan dengan hormat oleh dokternya. Sapa, salam, dan senyum salah satu bentuk untuk menunjukkan rasa hormat terhadap pasiennya. Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan, maka seorang dokter perlu menjelaskan dahulu kepada pasiennya. Dan yang terakhir adalah melihat pasien secara holistik. Seorang dokter yang baik harus melihat pasien secara holistik, bukan hanya berdasarkan keluhan yang diutarakan atau subbagi yang dikuasai oleh dokter. Itu 7 hal yang saya berharap agar menjadi bekal buat kalian dokter baru dalam melayani pasiennya. Bapak, Ibu sekalian, dalam Sumpah Dokter ke-22 ini, yang menjadi lulusan dokter terbaik dengan IPK tertinggi dan nilai UKM PPD tertinggi periode Agustus 2022 adalah Dr. Saidah Vina. Mohon berdiri, Mbak. Dengan IPK 3,49 dan nilai UKM PPD periode Agustus tertinggi 75. Kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat dan semoga bisa menjadi panutan dan teladan yang terbaik bagi dokter lain. Sebelum mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara bersedia diambil sumpah dan janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga penting disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah dan janji dokter. Sumpah dan janji dokter. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah dan berjanji. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah dan berjanji. Satu, saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya Guna kepentingan peri kemanusiaan. guna kepentingan peri kemanusiaan. Dua, Saya saya akan menjalankan tugas saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat dan pekerjaan saya sebagai dokter. sesuai dengan martabat dan pekerjaan saya sebagai dokter. Tiga, 3. saya akan memelihara dengan sekuat tenaga Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Empat, 4. saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. karena keprofesian saya. 5. 5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan saya Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. dengan peri kemanusiaan sekalipun diancam. 6. 6. Saya akan menghormati setiap hidup insani Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. mulai dari saat pembuahan. 7. 7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 8. 8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, politik kepartaian, atau kedudukan sosial atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. 9. 9. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya
Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 10. 10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. seperti saudara kandung. 11. 11. Saya akan menaati dan mengamalkan Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia. 12. 12. Saya ikrarkan sumpah dan janji ini Saya ikrarkan sumpah dan janji ini dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. Dr. Isma Aulia Gustawi, lahir di Bandung 1 Januari 1997, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Putri dari Bapak Haji Agus Ismail Esos MPD dan Ibu Insinyur Hajah Wisi Dosita Rifiatin MM. Berikutnya Dr. Sayyidah Vina Syaukia, lahir di Cirebon 13 November 1996, anak ketiga dari 5 bersaudara, putri dari Bapak Syaihu Aziz dan Ibu Sulastri. Selanjutnya Dr. Citra Aulia Arnanda, lahir di Pontianak 25 Oktober 1996, anak ke-1 dari 4 bersaudara, putri dari Ibda H. Bonin Suhandra SIP MMPD dan Ibu Bidan Hajah Mary Susanti Esterkep. Selanjutnya Dr. Lia Novita, lahir di Jakarta 8 November 1997, anak ketiga dari 3 bersaudara, putri dari Bapak Haji Sukirno dan Ibu Hajah Nuwiyah. Selanjutnya Dr. Fajar Abdurrahman Hafid, lahir di Dili 16 Maret 1996, anak ke-1 dari 2 bersaudara, putra dari Bapak Dr. Andes Subur MM dan Ibu Dr. Anda Eti Hudati. Berikutnya Dr. Ayatullah, lahir di Indramayu 31 Januari 1998, anak ke-1 dari 3 bersaudara, putra dari Bapak Haji Saidi dan Ibu Hajah Munjiah. Berikutnya Dr. Muhammad Mikdar Al-Farisi Aturmuzi, lahir di Tasikmalaya 15 Mei 1995, anak ke-1 dari 3 bersaudara, putra dari Bapak almarhum Dedi Tirmidi Ishak dan Ibu Totin Sugiyarti. Selanjutnya Dr. Cynthia Fardelani Yusuf, lahir di Subang 22 Juni 1997,
Anak kedua dari 4 bersaudara, putri dari Bapak Dr. Haji Pilihan Syah Thomas, SPOG, dan Ibu Ella Leila Sari. Mengawali sambutan saya ingin mengucapkan selamat kepada para dokter baru yang baru saja disumpah. Dengan sumpah ini maka saudara disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, harus bisa berkomitmen pada sumpah yang tadi disampaikan, 12 sumpah itu ya, sehingga harus menjadi marwah diri kita, saudara-saudara, sebagai dokter untuk melayani dan mengabdi pada masyarakat ya. Khususnya pada keluarga dan juga pada orang tua yang telah membesarkan. Sebagai dokter baru, tantangan yang dihadapi dewasa ini makin luar biasa. Selain pandemi belum berakhir, entah itu sampai kapan, juga masalah kesehatan lainnya harus bisa diantisipasi. Yang baru-baru ini viral masalah gagal ginjal akut atipikal. Makin beragam jenis penyakit yang akan saudara hadapi nanti. Untuk itu, saudara sebagai dokter baru harus senantiasa menghadapi tantangan ini yang terkait dengan permasalahan kesehatan, khususnya dengan bekal ilmu pengetahuan kedokteran, dengan penuh keyakinan dan keterampilan
yang dimiliki akan menempa saudara-saudara menjadi dokter yang tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Untuk itu, saudara dokter baru harus senantiasa mengupdate selalu ilmu-ilmu pengetahuan kedokteran dan mengupdate juga mengenai keterampilan yang dimiliki, sehingga dalam menghadapi tantangan itu bisa berdaya guna dalam melayani dan mengabdi pada masyarakat. Selain itu, agar terjaga mutu dan standar daripada pelayanan yang baik secara profesional, menjadi seorang dokter, saudara senantiasa dituntut harus melakukan inovasi, change of innovation, dan juga melakukan perubahan-perubahan dan antisipasi bahwa dewasa ini di mana media digital dan sosial media sudah merambah dalam semua kehidupan kita, sehingga perlu kiranya saudara dengan bijak menghadapi dan mensikapinya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga berpesan kepada dokter baru bahwa dengan menjadi dokter baru, saudara akan memulai menjalani pengabdian pada masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa menjadi seorang dokter yang baik itu harus berempati, bukan bersimpati, ya, dan menjaga attitude, selalu harus menjaga marwah, prinsip-prinsip etika kedokteran, dan juga prinsip moral dengan budaya ketimuran kita. Dalam menjalani pengabdian pada masyarakat, baik itu di tingkat pertama maupun di fasilitas tingkat lanjut, saudara sebagai dokter baru harus senantiasa mengembangkan diri, mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, barangkali bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk menjadi seorang spesialis, ataupun menjadi dosen, ataupun menjadi profesor. Jadi punya cita-cita yang lebih lagi, agar bisa membawa manfaat pada warga dan pada masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada dokter baru dan beserta keluarga serta para orang tua yang telah mendidik saudara-saudara. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan melindungi semua langkah dan ikhtiar para dokter baru ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup pada sambutan singkat ini, izinkan saya mengucapkan Dirgahayu Ikatan Dokter Indonesia ke-72 pada hari ini 24 Oktober 2022 dengan makna berbakti untuk negeri, mengabdi untuk negara, mengabdi untuk rakyat. Anak-anakku para dokter baru yang saya cintai, saya banggakan. Sebagai seorang dokter tentu Anda sudah dinyatakan sebagai seorang profesional karena Anda sudah mengikuti pendidikan profesi. Seorang profesional tentu dibekali dengan paling tidak bangunannya ada 3, knowledge-nya, skill-nya, dan attitude-nya. Semua itu saya meyakini sudah diberikan oleh Fakultas Kedokteran. Ilmu pengetahuan terkait dengan keilmuan kedokteran sudah penuh dan lengkap diberikan kepada saudara. Skill, ya, keterampilan-keterampilan yang terkait dengan bagaimana mempraktekkan ilmu profesi dokter pun sudah juga diberikan kepada saudara-saudara. Demikian juga batasan-batasan sikap dan perilaku yang tentu harus dipahami, dirasakan, diresapi, dan kemudian nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
menjalankan profesi Anda sebagai seorang dokter. Namun demikian, fakta di lapangan, anak-anakku banyak sekali ya, ada dokter-dokter yang terkadang lupa akan sumpah dokternya pada saat mereka baru lulus. Ya. Pada kesempatan ini sebagai orang tua, saya pun ingin berpesan kepada kalian semua, jaga nama baik diri, nama baik profesi, nama baik keluarga, nama baik alma mater Fakultas Kedokteran, nama baik alma mater Universitas Swadaya Gunung Jati. Sudah banyak tadi nasihat yang sudah diberikan, kembangkan. Tadi Pak Dekan mengatakan dokter harus mengembangkan apa yang disebut dengan empati, ya, bukan simpati. Kalau simpati vouchernya ada yang 5.000, ada yang 10.000, 15.000 sampai 100.000 ada. Kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan, singkatnya begitu empati. Jadi seorang dokter memang harus profesional, tetapi juga harus mampu bagaimana para pasien tersebut membutuhkan pertolongan Anda dan mencoba menempatkan diri pada posisi dia. Itulah empati, ya. Meskipun begitu, tetap saja dokter tidak boleh larut dalam situasi emosional dari pasien, karena itu kemudian akan mengaburkan profesionalisme saudara sebagai dokter. Saya kira di situ kuncinya. Jadi dengan demikian, empati tadi itu bersinggungan dan merupakan bagian dari apa yang disebut dengan soft skill. Kemampuan soft skill. Kalau hard skillnya saudara sudah dapatkan selama 6 tahun tadi disebutkan oleh yang mewakili tadi. 6 tahun kalian belajar di sini, itu sebagian besarnya adalah hard skill. Tetapi soft skill itu adalah inherent, sifatnya atribut personal yang tentu berbeda daripada setiap orang. Kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan melakukan koordinasi komunikasi yang baik, tentu ini amat sangat penting. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan di dalam mengambil keputusan pada situasi kritis berdasarkan rujukan fakta dan data yang ada, kemampuan bekerja bersama, membangun jejaring networking. Dokter bukan hanya melulu keilmuannya tinggi di bidang ilmu kedokteran dan tadi skill-skill yang hardnya, tetapi untuk membangun profesi Anda itu penting Anda mengembangkan soft skill tadi. Komunikasi yang baik, berempati itu merupakan bagian dari bahasa tubuh kita, ya, itu pun adalah bagian dari komunikasi. Teman-teman sejawat yang saya cintai dan saya banggakan, secara pribadi ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian atas komitmennya untuk tetap kompak selama masa pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati. Tahun 2015 kita hanyalah sekumpulan orang dengan latar belakang yang berbeda, yang tidak saling mengenal, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Walaupun demikian, kita memiliki misi yang sama, yaitu menjadi seorang dokter. Kita semua berkumpul dalam satu institusi untuk mewujudkan tujuan kita bersama. Susah, senang, pahit, manis sudah kita lalui bersama. Seiring berjalannya waktu, kita saling mengenal satu sama lain, menjadi semakin erat, layaknya sebuah keluarga. Hari ini perjuangan kita semua akhirnya membuahkan hasil yang manis. This is gonna be our greatest turning point of our life. Selamat atas gelar barunya, teman sejawat sekalian. Selamat mengemban tugas mulia yang telah kalian idam-idamkan selama ini. Dimanapun kalian nanti bertugas, pesan saya jangan lupakan di mana dari kalian berasal. You will always be part of Legacy 15 family.
Bapak, Ibu, orang tua dokter baru yang kami hormati, gelar ini kami dedikasikan dengan segala kerendahan hati kepada ayahanda dan ibunda kami, dua orang yang berperan penting dalam terwujudnya pengikraran sumpah hari ini, yang selalu mendoakan kesuksesan kami, yang mencintai kami dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharap balasan, dan terus berjuang agar kami meraih gelar ini. Terima kasih Mama dan Papa atas segala dukungan kepada kami selama ini. Anak yang selama ini Mama dan Papa didik dan besarkan akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya yang amat sangat mulia, yaitu menjadi seorang dokter. Semoga kami semua bisa menjadi kebanggaan bagi Mama dan Papa. Akhir kata, sebelum menutup sambutan ini, kami segenap dokter baru angkatan ke-22 Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati memohon doa restu kepada hadirin dan juga permohonan maaf yang tulus kepada seluruh pihak atas segala salah dan hilaf yang pernah kami lakukan. Kami memohon doa agar senantiasa mampu memperbaiki diri, mengamalkan ilmu dengan kompetensi terbaik, dan mampu mendewasakan diri untuk mengembang amanah sebagai dokter di masyarakat. Semoga kami dapat menjaga kemuliaan profesi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kami, serta memberikan kekuatan untuk menjalani semuanya. Saudara-saudara semua telah melewati proses dan perjuangan yang tidak mudah untuk sampai pada titik ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ucapan terima kasih disertai apresiasi yang tinggi juga tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, khususnya Fakultas Kedokteran UGJ, atas karya, pengabdian, serta kerja kerasnya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta atas keteguhan komitmennya dalam mengisi ruang dan mewarnai dinamika pembangunan khususnya di kota Cirebon. Hadirin yang berbahagia, telah menjadi pemahaman bersama bahwa sumber daya manusia kesehatan dipandang sebagai komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Harapannya, tentu saja kita bisa mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sebab kesehatan masyarakat merupakan faktor penentu bagi percepatan pembangunan bangsa dan menempati posisi yang strategis dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, pusat unggulan sebagai pusat unggulan perguruan tinggi dapat menerapkan tridharma perguruan tinggi dalam proses pembangunan. Bentuknya antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM, dengan memberikan masukan, saran dan rekomendasi, khususnya ide-ide atau inovasi baru berdasarkan analisis kinerja pembangunan, dan ikut serta dalam berbagai tahapan proses pembangunan yang akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengoptimalisasi peran penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan, maka diperlukan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang profesional dan terintegrasi. Ditambah pula perlunya sumber daya manusia kesehatan yang mampu menerapkan metode serta strategi pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, efisien, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini saya berharap Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon dapat terus melakukan perubahan dan penyesuaian objek studi sehingga tetap eksis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, kompetitif, dan produktif.
Saya yakin dan percaya para lulusan yang dilantik dan diambil sumpahnya hari ini memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Saya berharap kepada para dokter yang baru untuk sedapat mungkin mengoptimalkan potensi yang dimiliki pada ranah-ranah praktek, karena tenaga dan pelayanan kesehatan dari saudara-saudara ditunggu oleh masyarakat. Di samping itu, harus ingat pula bahwa profesi sebagai dokter merupakan pekerjaan mulia. Karena itu, lakukanlah yang terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dokter Catur nih selaku dekan. Dokter bisa cerita nggak dok, acara hari ini tuh acara seperti apa sih dok? Ini adalah merupakan acara sakral bagi FKUGJ di mana pada hari ini 24 Oktober 2022. Betul. 8 dokter lulusan FKUGJ diambil sumpahnya. Oke. Dan kebetulan hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun IDI ke-75. Oke, betul. Selamat IDI. Indonesia dok ya? Iya, Oke, betul. Oke, dokter mungkin dari tadi ada 8 dokter yang sudah berjanji bersumpah hari ini aja sama dokter ya. Harapan dokter apa nih ke depannya untuk 8 dokter ini dok? Harapan saya agar 8 dokter dan 416 dokter alumni FKUGJ betul-betul bisa menjadi dokter yang baik, yang bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ramah tamah, kompetensi yang paling tinggi, dan diharapkan mereka betul-betul bisa memberikan terbaik buat masyarakat yang sakit di Indonesia. Oke, jadi memang harapannya luar biasa dok ya untuk dokter-dokter muda ini ya dok ya. Mungkin dokter juga akan memberikan ucapan selamat nih untuk 8 dokter yang sudah diberikan sumpahnya dok pada hari ini dok. Ya. Saya Catur Setia Sulistiana, Dekan Fakultas Kedokteran UGM Cirebon, mengucapkan selamat kepada 8 dokter alumni FKUGJ. Semoga
Semoga kalian menjadi dokter yang sukses dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia. Selamat. Terima kasih. Saat ini saya sedang berada dengan Dokter Vina ya. Dokter Vina, mungkin dokter bisa cerita nih ya, apa sih yang dirasakan dokter pada hari ini ketika dokter tuh sudah lulus lalu melakukan sumpah dokter ya. Boleh cerita sama pemirsa RCTV, Dok? Kalau hari ini yang dirasain tuh seneng pasti. Seneng banget ya, oke. Disumpahkan, tapi juga deg-degan karena dari sini tuh bakal jadi perjalanannya masih panjang ya, oke, betul. Nggak cuman kita mengemban nama doang, tapi kan ada tanggung jawab di Betul. balik itu. Tidak hanya depan dokter saja ya, tapi masih panjang Tanggung perjalanannya ya, jawabnya Dok ya. banyak Oke. banget di belakang. Oke, betul. Udah mungkin dari Dokter Vina di pengalamannya nih selama kuliah di FKUGJ seperti apa sih? Kalau kuliah Sampai dengan di titik ini gitu loh. paling banyak banget tugasnya sih. Oke, betul. Kalau Pastinya ya. Lagi pendidikan pasti banyak banget tugas, banyak beban, banyak banget. Ya sering lah tidur malam. kayak Oke, gitu. Begadang ngerjain tugas. Begadang, betul. Yang memang untuk mencapai titik itu perjalanannya panjang ya. Oke. Nah mungkin Dokter Vina hari ini ya sumpah dokter gitu kan, ada nggak yang ingin diucapkan untuk dosen-dosen yang ada di UGJ dan orang tua pastinya gitu? Ucapannya apa? Pastinya makasih banyak atas bimbingannya dari dosen-dosen Ya, betul. yang sudah ngajarin ilmu. Terus juga terima kasih yang paling banyak buat orang tua. Iya, betul. Karena udah ngasih support moral, material, tenaga, Pastinya ya. waktu, Oke. semuanya dikasih. Hari ini orang tua datang. Datang. Luar biasa. Oke, supportnya totalitas ya. Iya. Oke, mungkin Dokter Vina terakhir harapannya apa ke depan untuk ingin menjadi dokter apa gitu? Harapannya menjadi dokter sesuai dengan 5-star doctors. Oke. Intinya banyak banget yang harus dilakukan supaya jadi dokter yang bermanfaat, yang berkualitas. Oke, amin. Oke. Pemirsa, itulah tadi rangkaian acara Sumpah Dokter yang ke-22 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran UGJ Cirebon. Pemirsa, kesempatan hanya akan datang kepada ia yang telah bersiap. Bersiap hatinya, bersiap jiwanya, dan bersiap perbuatannya. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.